Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah baca doa lah, Bun Tian? Belum. Kita baca doa dulu lah sebelum memulai pembelajarannya. Siapa yang memimpin? Dewi kah? Dewi. Ya, Dewi baca doanya. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ibu. Maulida? Ada. Iya. Dewi Kumalasari? Ada. Mas Pa? Hadir, Bu. Iya. Nadia? Hadir, Bu. Iya. Baiklah. Ibu minta bantuan berdiri dulu lah sebelum kita mulai pembelajarannya. Kita rapikan tempat duduknya, mejanya. Sudah? Kalau misalnya ada sampah yang berserakan, bisa dipungut, dibuang ke tempatnya supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Ya, silakan duduk. Bukan Bian, ada yang tahu lah hari ini kita mata pelajaran apa? Quran. Iya. Ya, Quran hadis, Bu. Iya, bentar. Iya, kita hari ini belajar mata pelajaran Quran hadis, melanjutkan yang pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita membahas tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Di sini bahasan kita hari ini, kita membawa satu surah, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, Quran surah Al-Hujurat itu adalah surah yang ke-49. Tadi Ibu ada mengirim beberapa materi termasuk bacaan-bacaannya. Jadi Bu Hentian kada perlu membuka Al-Quran, cukup buka materi yang Ibu kirim tadi. Coba lihat surahnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu. Dalam surah Al-Hujurat ini, dalam Quran surah Al-Hujurat itu ada membahas tentang toleransi serta kebersamaan itu tadi dan menghargai perbedaan. Di sini Ibu minta satu orang untuk membacakan ayatnya. Siapa? Saya, Bu. Dewi, ya silakan maju ke depan. Nama Dewi. Bawa itunya. Kasihnya Dewi. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, terima kasih Dewi. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, artinya siapa yang ingin membacakan? Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian
demikian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk apa? Ya, dari surah Al-Hujurat ayat 13 tadi kita dapat mengambil beberapa makna, yaitu jangan sampai kita membeda-bedakan baik dari segi kekayaan, suku, warna kulit, ataupun ras dan bahkan bangsa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyamakan seseorang. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi itu kita ada beberapa pembelajaran atau pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu kita tuh jangan sampai membeda-bedakan setiap orang, baik itu dari segi bangsanya, rasnya, suku, kekayaan, dan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun dari segi harta kekayaan dan bahkan ras suku itu sendiri. Di sini ada pula hadis yang menegaskan tentang hidup toleransi dan menyuburkan diperintahkan untuk mengetahui karakter dan jenis manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bukan hanya pada surah Al-Hujurat, namun ada pula hadis yang mempunyai pesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan. Ini ada pada hadis riwayat Ibnu Majah. Ibu bacakan. Di sini artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Nah, makanya kita tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan sesama manusia. Itu kita tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan baik dari segi derajatnya, hartanya, kekayaannya, suku dan rasnya. Karena Allah saja memandang setiap manusia itu sama, hanya dibedakan dari segi hati dan amal ibadahnya. Itu tadi maksud dari hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya nah, bukan hanya hadis riwayat Ibnu Majah, namun ada lagi hadis yang menguatkan tentang pentingnya toleransi, serta bukan hanya pada hadis riwayat Tirmizi tadi, namun ada juga hadis yang lain yang menguatkan tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan itu, yaitu ada pada hadis tentang toleransi. Jadi kita ada 2 hadis dan 1 surah, 1 ayat. Yang pertama tadi ada yang ingat surah apa? Al-Hujurat ayat 13 Quran. Ya, iya betul. Surah Al-Hujurat. Lalu ada hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, dan contohnya. Nah, selanjutnya kita ada permainan. Yeay. Setiap siswa ini tongkatnya bergiliran sambil menyanyikan lagu, dan apabila lagunya itu berhenti, tongkatnya berada di tangan siapa dan itu akan diberikan pertanyaan. Oke? Siap, Bu. Kita sepakati dulu lagunya. Balon pada 5. Iya, bagus.
Mulai dari mana sih lah? 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Baru tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, ya, pertanyaannya untuk Mas Fah. Ini tentang toleransi dan menghargai sesama. Tadi yang kita bahas ada pada surah apa? Al-Hujurat ayat 13, surah yang ke-49. Yeay, kita beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya lagu apa lagi? Lagu Pelangi-pelangi dari Nadia lah. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, Nadia, pertanyaannya berikan contoh toleransi yang ada di sekolah. Contohnya pemilihan foto OSIS ya, Bu. Ya, begitu. Yeay. Nah, ada yang ingin bertanya kah tentang toleransi? Ulan. Apa? Ya, silakan. Misalnya tuh, Bu, yang ada yang berbeda agama dengan kita kayak apa, Bu? Ya, terima kasih. Untuk yang berbeda agama, kita tuh memang harus bertoleransi kan, harus menghargai agamanya. Bukan misalnya kalau misalnya berbeda dalam hal keimanan, untuk toleransi kepada orang yang berbeda agama. Kita boleh bertoleransi dalam segala hal, namun kecuali tentang segi keimanan. Nah, untuk keimanan kita tidak boleh bertoleransi baik dengan agama apa saja, baik itu Hindu, Buddha, dan yang lain. Maksud ibu tuh boleh kita bertoleransi dalam hal apa saja, baik kita berkawan, membantu Inya, tapi yang tidak bersangkutan dengan keimanan. Misalnya Inya membawa Pian pindah agama, jangan hakun. Atau Pian membawa Inya pindah agama Pian, tapi Inya kada hakun, terus Pian memaksa Inya, itu kada boleh. Karena setiap manusia itu kan punya hak masing-masing, ingin memeluk agama apa, ingin berkeyakinan apa. Nah, di situ kita meletakkan toleransi tanpa ada paksaan. Ada yang lain, ada yang ingin bertanya? Jadi toleransi itu tadi apa? Nah, ya, toleransi itu adalah menghargai, baik itu dari segi pendapat orang lain, dan kita tuh tidak membeda-bedakan derajatnya, baik dari sukunya, ras, atau budaya, hingga bangsanya. Itu sama. Yang lain? Jadi kayak apa menyikapinya? Menyikapi dari hal misalnya Masalah yang tadi, Bu. Salah kayak berkawan, agama. ya apa tadi Dewi, menyikapi perbedaan itu. Iya. Nah, untuk menyikapi perbedaannya, misalnya kan ada 2 orang, yang satu kaya dan yang satunya ya dianggap miskin lah.
Jadi untuk menyikapi itu kan sudah disebutkan tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan baik dari musuh kita kekayaannya, suku, ras. Nah, untuk itu kita untuk menyikapi itu tadi sama halnya kayak pertanyaan Mas Fah menyikapi yang masalah pertemanan namun berbeda agama. Boleh kita bertoleransi dari hal segi apapun namun yang tidak bersangkutan dengan keimanan, baik keimanan kita tidak boleh untuk bertoleransi dalam hal itu. Ini Bu, paham. Ya, itu tentang toleransi loh. Selanjutnya adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum ditutup? Ya Mas Fah, silakan. Toleransi itu Bu berarti menghargai sesama manusia, kayak menghargai kawan Bu, menghargai yang lebih tua, yang berbeda agama Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Soal yang Ibu kirim tadi, bagian jawab di rumah. Ada beberapa lah. Nah, selanjutnya kirim ke Ibu. Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.